Untuk membuat desain-desain dasar, kita bisa memilih salah satu tombol desain yang ada pada toolbox. Misalnya di sini ada pilihan freehand tool. Dalam satu tombol ini biasanya terdiri dari lebih dari satu perintah. Misalnya, jika kita mengklik tombol segitiga hitam di sudut kanan bawah masing-masing perintah, akan muncul menu lainnya seperti ini. Di sini khusus menampilkan tool-tool untuk membuat garis dengan berbagai bentuk. Freehand tool ini untuk membuat garis sembarang seperti kita menulis di kertas. Kemudian ada membuat garis yang lain, misalnya bezier tool. Bezier tool bisa kita membuat garis lurus. Kemudian ada juga pen tool, B-spline, polyline, dan sebagainya. Itu untuk garis. Berikutnya ada artistic media tool. Ini juga sering digunakan untuk membuat gambar artistik. Misalnya, lihat tampilan properti barnya berubah jika kita garis begini. Lihat tampilannya lebih artistik daripada yang tadi. Jika kita ingin mengubah tampilan ini, tinggal dirubah di bagian atas. Ini jenis garisnya, itu langsung berubah. Kemudian kita bisa memilih jenis kuasnya. Misalnya kita pakai brush. Kemudian pilih salah satu model ini di bagian atas ini. Nah, itu agak lebih artistik lagi. Kita pilih yang lain, misalnya splatter. Berikutnya adalah rectangle tool. Rectangle tool ini gunanya untuk membuat segi empat dengan berbagai bentuk. Misalnya kita klik rectangle tool, kemudian drag and drop pada bagian yang diinginkan. Jika ingin membuat bujur sangkar atau segi empat yang lebar dan tingginya sama, maka kita bisa melakukan langkah ini sambil menekan tombol kontrol. Jadi jika kita menekan tombol kontrol sambil membuat segi empat, maka akan selalu membentuk bujur sangkar. Berikutnya adalah ellipse tool. Ellipse tool gunanya untuk membuat model lingkaran. Sama halnya dengan rectangle tool tadi, untuk membuat lingkaran sempurna, kita bisa sambil menekan tombol kontrol. Kita akan hasilkan lingkaran sempurna yang tidak berbentuk lonjong. Berikutnya di sini ada polygon tool. Ini sebenarnya ada banyak menu di sini karena ada segitiga berwarna hitam di sudut kanan bawahnya. Di sini ada polygon tool, star tool, complex star, create paper, spiral, basic shape, arrow shape, dan sebagainya. Membuat polygon sama caranya. Ini tak membuat segi 5. Ini juga bisa kita modifikasi menjadi segi yang lain dengan membuat pengaturan pada properti bar.
Di sini terpilih 5 sehingga membentuk model persegi 5. Jika kita rubah ini misalnya menjadi 6, maka akan berubah menjadi segi 6. Demikian juga ketebalannya bisa kita rubah, yang awalnya 0,2 mm bisa kita ganti menjadi 1 mm misalnya, akan menghasilkan gambar yang lebih tebal. Kita coba menu yang lain. Di sini ada start, drag and drop, kemudian ada misalnya basic shape. Basic shape ini ada pilihan pada properti baru untuk merubahnya, misalnya gambar hati. Yang terakhir adalah membuat teks. Klik pada text tool, tempat yang ingin ditambahkan teks, kemudian ketikkan teks yang diinginkan, misalnya belajar Corel Draw. Jadi sebagai langkah awal ada 6 perintah tombol pada toolbox untuk Corel 2017 ini yang paling sering digunakan untuk membuat desain awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Baik untuk membuat garis, membuat artistic media tool, kemudian segi 4, lingkaran, kemudian bentuk-bentuk yang lain, dan teks. Adapun pilihan yang lain itu digunakan untuk memanipulasi objek yang sudah dibuat. Itu akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Saya kira itu saja untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.